pagi hari ini terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah Bapak Ibu, saya akan membaca dari terjemahan baru. Nah, berkaitan dengan itu saya ingin menyampaikan pesan dari Pak Gunawan. Pak Gunawan pernah menyampaikan di mimbar ini, beliau mengatakan bahwa kata di dalam terjemahan baru itu ada perubahan gitu ya. Tadinya kata taman, di dalam draftnya kemudian ditulisnya kebun. Tapi setelah dilihat Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam draftnya itu tidak dimasukkan ke dalam terjemahan baru. Jadi tetap masih menggunakan kata taman. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Jadi Pak Gunawan tolong mengatakan kepada saya, tolong sampaikan ini untuk mengatakan bahwa tidak ada perubahan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kenapa sih ada terjemahan yang baru? Kalau kita lihat terjemahan yang pertama, terjemahan baru yang pertama itu sejak tahun 1974. Itu artinya sudah hampir 50 tahun yang lalu. Di dalam waktu yang 50 tahun yang lalu itu berarti ada banyak perubahan bahasa. Bahasa-bahasa yang dulu kita mengerti, dipahami oleh orang lain, sekarang mungkin tidak dipahami lagi atau terjadi peluasan, penyempitan atau perubahan makna. Makanya kemudian ada terjemahan yang baru supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Untuk itu saya mendorong kita untuk bisa memiliki terjemahan yang baru yang kedua, dapat dibeli di LAI Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, dasar perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini dari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menyaksikan satu paduan suara? Kadang-kadang kalau kita mendengarkan sebuah paduan suara yang indah, itu bisa menyentuh hati kita begitu ya. Misalnya saja di awal-awal mereka menyanyi dengan satu suara, dengan suara yang kuat, yang kencang begitu ya. Kemudian pada refrennya, suaranya kemudian pakai suara satu, suara dua, suara sopran, alto, tenor, dan bass. Dan kemudian terjadi harmoni yang indah. Sangat indah bukan? Dan kadang-kadang itu harmoni yang indah itu, paduan suara yang indah itu menggetarkan hati kita. Atau mungkin lebih jauh misalnya kalau kita dilihat di dalam konser gitu ya. Ada banyak alat musik, ada beberapa penyanyi dan lain sebagainya. Begitu terjadi harmoni yang indah itu sangat menyentuh. Wow, enak sekali kedengarannya, bagus sekali gitu ya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesungguhnya kehidupan orang percaya seharusnya gitu ya, menyatu menjadi satu harmoni yang indah. Kita tahu Bapak Ibu kasih Tuhan, kehidupan orang percaya itu memiliki latar belakang yang berbeda bukan? Kita datang dari tempat-tempat yang berbeda, latar budaya yang berbeda. Kita memiliki kepribadian yang berbeda. Kita punya kemampuan yang berbeda. Kita datang dari berbagai profesi yang berbeda. Tetapi sekalipun ada begitu banyak perbedaan kita, tetapi sesungguhnya ketika Tuhan menempatkan kita di dalam satu kumpulan orang percaya atau komunitas atau di gereja, maka seharusnya itu menghasilkan
perpaduan harmoni yang indah di hadapan Tuhan. Tapi Bapak kasih Tuhan, kita masih sering kali di dunia, berada di dunia kita bilang. Sering kali kita melihat perbedaan-perbedaan itu justru kemudian menjadi tidak harmoni. Menjadi tidak selaras. Dan kemudian ya akibatnya gereja tidak menyatu seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, salah satu hal yang membuat kita menyatu tadi adalah ya adanya perbedaan, dan seperti yang disebut Paulus di sini adalah si kuat. Ada di dalam komunitas itu ada si kuat, ada yang si lemah begitu ya. Nah, si kuat dan si lemah ini mungkin kita bisa lihat di dalam banyak hal gitu ya. Ada yang kuat imannya, ada yang mungkin masih lemah imannya, ada yang kuat ekonominya, ada yang masih lemah ekonominya, ada yang kuat pengetahuan teologinya, ada yang lemah, ada yang kuat secara posisi, secara jabatan, ada yang lemah secara jabatan. Nah, keberadaan ini ternyata bisa membuat tidak menjadi menyatu, bisa membuat menjadi tidak harmoni. Mengapa? Karena yang terjadi bisa seringkali terjadi adalah kecenderungan yang kuat seringkali memandang rendah yang lemah, sedangkan yang lemah seringkali mengutuki yang kuat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan pernah melihat kepiting gitu ya, kepiting di dalam ember. Coba kita perhatikan kepiting di dalam ember, ketika mereka dimasukkan dalam satu ember yang cukup tinggi, begitu banyak di dalamnya, kepiting-kepiting ini kemudian akan berjuang untuk sampai naik di atas ember untuk keluar. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata mereka nggak bisa keluar. Sekalipun banyak, kalau dijajarin sebenarnya mungkin bisa keluar begitu ya. Tapi nggak bisa keluar. Kenapa? Ternyata ketika yang satu naik, yang satu di bawahnya narik turun, tarik jatuh. Begitu naik lagi, tarik jatuh. Begitu mau naik lagi, tarik jatuh, begitu seterusnya. Sampai kemudian nggak ada yang bisa lolos dari ember tersebut. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan rohani gitu ya, bisa terjadi hal demikian. Banyak orang tidak bertumbuh karena sebenarnya saling menarik ke bawah satu dengan yang lain. Nah, hal ini yang juga dihadapi oleh Paulus. Paulus melihat ini ada ketegangan begitu ya antara dua kelompok jemaat di Roma. Paulus menamakan kelompok yang satu adalah kelompok yang kuat, sedangkan kelompok yang lain merupakan kelompok yang si lemah. Si lemah merupakan mereka atau orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen, tetapi mereka masih hidup di dalam budaya-budaya atau adat istiadat Yahudi pada saat itu. Jadi mereka adalah orang-orang Yahudi, tetapi mereka orang Kristen, tapi mereka belum sungguh-sungguh begitu ya. Mereka masih melakukan atau menganggap bahwa sebagai orang Kristen yang diselamatkan mereka harus mengikuti tradisi-tradisi Yahudi pada saat itu. Mereka ini masih terganggu misalnya dengan makanan haram dan serangkaian serangkaian ritual agama Yahudi. Maksudnya kalau begitu ketemu orang-orang yang tidak sejenis gitu ya, mereka masih khawatir dan takut. Sedangkan si kuat adalah kelompok yang menganggap semua hari itu sama saja. Semua makanan sama saja. Nah, Paulus menegur kedua orang ini bukan karena itu sih ya. Tetapi karena kelompok yang lemah ini mereka menghina, mereka menghakimi orang-orang yang mengabaikan atau tidak melaksanakan hukum Taurat itu. Ya, padahal harusnya memang tidak dilaksanakan. Sedangkan untuk kelompok yang kuat, Paulus menasihati mereka untuk tidak menghina dan menganggap remeh kelompok yang lain. Nah, ini mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya ini persoalan makan minum saja kok seribet itu? Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kita mungkin berpikiran kenapa
ini kok kompleks begitu ya. Persoalan makan minum atau berkumpul bersama dengan siapa itu menjadi sesuatu yang sepertinya penting. Padahal kalau kita lihat ya orang terserah mau makan apa saja, ya itu kan wajar begitu ya. Nah Bapak kasih Tuhan, sebenarnya Bapak kasih Tuhan, persoalan gereja di zaman mula-mula adalah persoalan makan minum itu menjadi persoalan yang sangat serius. Sebab kalau kita melihat jemaat mula-mula itu setiap kali berjumpa, setiap kali ketemu, mereka tidak dipisahkan dengan perjamuan makan. Nah, aktivitas makan itu sebenarnya meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan misalnya. Yesus misalnya makan bersama dengan murid-murid, Yesus makan dengan orang banyak, Yesus makan dengan pungut cukai, dan mereka masih melakukan kondisi-kondisi itu ketika mereka bertemu dan berjumpa. Nah, mereka melakukan itu supaya apa? Untuk menerima misalnya orang-orang non-Yahudi dan juga untuk menanti perjamuan anak domba, yaitu perjamuan dengan Allah. Maka pada saat itu Paulus enggak segan-segan menegur Petrus misalnya. Ketika tiba-tiba ada perjamuan makan dan di sana banyak orang-orang non-Yahudi. Dia undur dari sana karena kondisi seperti itu. Nah akibatnya karena persoalan makan minum itu ada ketegangan nih di antara dua kelompok tadi. Mereka menjadi makannya itu tidak semeja lagi. Persekutuan orang percaya menjadi apa? Menjadi retak. Karena keduanya merasa sama-sama superior. Yang satu menganggap dirinya lebih superior kalau mengikuti hukum Taurat. Yang satu lagi udah cukup Kristus aja dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sumber perpecahan dan membuat komunitas Kristen tidak menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, baik kasih Tuhan, kadang-kadang itu bisa juga terjadi di dalam konteks banyak hal di dalam kehidupan gereja, bukan? Yang kuat menganggap dirinya lebih hebat, lebih baik, lebih bagus. Dalam kondisi yang sama menganggap yang lain bisa dianggap remeh dan lain sebagainya. Sedangkan yang lemah dalam konteks banyak hal, entah itu lemah secara posisi, lemah secara ekonomi dan lain sebagainya, seringkali mungkin mengkritisi, menganggap yang kuat itu merupakan sesuatu yang tidak baik dan akhirnya ada perpecahan. Nah pada bagian firman Tuhan ini sebenarnya mengajarkan kita untuk saling menerima di dalam Tuhan. Memang ada banyak perbedaan di dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi perbedaan itu tidak membuat satu dengan yang lain lebih superior, lebih hebat. Membuat yang satu merasa lebih bangga, membuat sehingga dia merendahkan yang lain. Dan membuat yang rendah itu merasa tidak mampu lain dan lain sebagainya. Seharusnya orang Kristen itu saling menerima satu dengan yang lain. Nah pertanyaannya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana kita saling menerima satu dengan yang lain? Pada bagian firman Tuhan ini kita diarahkan untuk memandang kepada Kristus, meneladani apa yang telah Kristus lakukan. Nah Bapak kasih Tuhan, kita kembali lagi bahwa dunia ini seringkali orang yang kuat itu berpikiran bahwa si lemah itu adalah makanan si kuat, begitu ya. Orang-orang dunia ini seringkali berpandangan bahwa yang kuat harus menggunakan kekuatannya untuk mengambil keuntungan dari si lemah. Karena biasanya posisi lemah itu punya kerentanan, kelemahan, dan itu seringkali dianggap sebagai peluang untuk mengambil keuntungan dari si lemah. Makanya seringkali yang lemah itu, yang tidak kuat itu seringkali dijadikan kambing hitam, dikorbankan, dijadikan tameng, dan lain sebagainya. Itu yang seringkali kita lihat di dunia. Kadang-kadang ada orang-orang kaya tertentu misalnya, di negeri kita, dia jadikan orang yang susah itu jadi tameng dia. Yang dipenjara itu, sedangkan dia aman dan lain sebagainya. Itu dunia. Si kuat seringkali memanfaatkan si lemah. Tapi firman Tuhan hari ini Bapak kasih Tuhan menjungkir balikan hal tersebut.
Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Nah, kasih Tuhan di sini ada kata wajib begitu ya. Kita wajib. Arti wajib itu adalah apa? Ya, ini merupakan satu perintah, bukan satu pilihan. Kita harus melakukannya. Artinya bahwa setiap orang yang kuat, dia harusnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, di sini kita melihat juga setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Kita mungkin berpikiran, ini seperti bertentangan dengan apa yang Paulus katakan misalnya di Galatia. Di Galatia Paulus mengatakan lebih baik aku melakukan apa hal yang menyenangkan Tuhan daripada apa yang menyenangkan manusia. Tetapi Paulus ngomong di sini, kok dia ngomong kita perlu menyenangkan sesama manusia. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita perlu melihat lebih jauh begitu ya. Apa yang tidak dikatakan oleh Paulus misalnya di dalam ayat ini. Misalnya firman Tuhan bagian ini tidak mengatakan bahwa kita itu menyenangkan sesama kita dengan cara didikte oleh sesama kita tersebut. Tetapi kita menyenangkan sesama tersebut dengan apa? Dengan caranya Tuhan. Dan juga karena Bapak kasih Tuhan, kita tentu saja nggak bisa menyenangkan banyak orang, semua orang. Kalau tujuan hidup kita menyenangkan semua orang, ya mungkin ya kita bisa pusing sendiri begitu ya. Kita harus menyenangkan sesama kita seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi menyenangkan di sini itu bukan menyenangkan berdasarkan apa maunya orang itu, didikte oleh orang itu. Tetapi menyenangkan yang dimaksud di sini adalah menyenangkan dengan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tidak diperintahkan untuk membuat sesama kita merasa nyaman dengan diri sendiri, memenuhi segala harapan, memenuhi segala keinginan dia, bukan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang menentukan apa yang menyenangkan bagi sesama kita. Paulus berbicara di sini menyenangkan itu bukanlah menyenangkan yang sifatnya sementara. Tetapi menyenangkan yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah menyenangkan yang sifatnya kekal. Apa yang menyenangkan sifatnya kekal, Bapak kasih Tuhan? Nah, kita lihat dulu Bapak kasih Tuhan. Sebenarnya Paulus membuat beberapa klarifikasi atau kelompok sesudah dia jelaskan menyenangkan di sana. Ada di ayat 2 dan 3 dikatakan menyenangkan demi kebaikannya. Jadi kalau kita ingin menyenangkan orang lain demi kebaikan orang itu. Persoalannya adalah Bapak kasih Tuhan, apa itu kebaikan bagi orang itu? Nah, Bapak kasih Tuhan, kebaikan orang-orang bisa beda-beda begitu ya. Tetapi yang dimaksud kebaikan di sini kalau misalnya kita mengacu misalnya ya. Kita mengacu di dalam Roma 8 ayat 28, di sana dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada kata kebaikan di sana bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana. Segala sesuatu dirancangkan Allah untuk kebaikan bagi setiap orang percaya. Jadi supaya seseorang mengalami kebaikan di dalam Tuhan, hal yang pertama yang dia harus rasakan adalah dia harus menerima Tuhan. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah orang itu seharusnya menerima dan percaya kepada Yesus di dalam hidupnya. Dan kemudian dia akan menikmati seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua kebaikan kelimpahan akan Tuhan curahkan di dalam hidupnya. Jadi bukan kebaikan yang menurut manusia, tetapi kebaikan
menurut Allah. Jadi kebaikan yang paling besar, yang paling kekal sesungguhnya adalah orang itu mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Jadi kebaikan di sini bukan berbicara tentang kenyamanan orang itu. Kebaikan di sini bukan berbicara tentang kesenangan. Tetapi kebaikan di sini adalah berbicara orang itu menerima Yesus di dalam hidupnya. Artinya Bapak kasih Tuhan, tugas kita membawakan kebaikan adalah mengenalkan Yesus. Sehingga orang itu mengalami Yesus di dalam hidupnya. Di dalam Yesus kita akan menerima segala kebaikan demi kebaikan. Kemudian kebaikan di sana dilanjutkan lagi dengan untuk membangunnya. Kata membangun di sana artinya orang itu mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Setiap orang percaya seharusnya mengalami pertumbuhan. Mungkin ada orang-orang percaya tertentu lagi mandek imannya dalam Tuhan. Kita sebagai orang percaya mendorong orang itu. Sehingga ia semakin mengalami pengenalan-pengenalan di dalam Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin baik kerohaniannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat Paulus sendiri juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan kebaikan yang seperti ini. Paulus adalah seorang yang berusaha menyenangkan orang lain, tetapi di dalam konteks supaya orang lain itu menerima Injil Kristus. Bahkan dia rela begitu ya. Dia rela meninggalkan hak-haknya. Bahkan dia rela mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya orang menerima Kristus. Supaya percaya kepada Tuhan. Hal ini misalnya dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 begini. Paulus itu menjadikan dirinya sebagai budak atau hamba bagi semua orang. Tujuannya supaya banyak orang diselamatkan. Paulus berkata begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Di ayat 20, demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi itu. Bagi orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak kasih Tuhan, di ayat 22 dikatakan lagi begini, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Supaya aku mendapat sedapat mungkin memenangkan beberapa di antara mereka. Dari hal ini Bapak kasih Tuhan kita melihat Paulus melakukan banyak hal supaya banyak orang mengalami kebaikan Tuhan, bahkan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Paulus mengorbankan banyak hal. Bukan kalau kita baca dia juga mengatakan bahwa dia mengalami begitu banyak penderitaan, dia pernah mengalami kelaparan, dia pernah dilempar batu, dia pernah diincar untuk dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi dia rela melakukan semuanya itu supaya apa? Supaya orang-orang mengalami kebaikan Kristus di dalam hidupnya. Supaya orang menerima Kristus, supaya orang bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Paulus menanggalkan kesenangannya. Dia melakukan itu supaya orang mengalami kesenangan yang kekal di dalam Tuhan. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ Bapak kasih Tuhan. Paulus melakukan semuanya itu. Karena apa? Karena dia memandang kepada Kristus. Ayat 3 dikatakan,
Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Jadi sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Kristus tidak menyenangkan dirinya sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah pencipta segala sesuatu. Ia turun ke dunia ini tidak mencari kesenangannya, bukan. Ketika dia turun, dia dilahirkan di kandang domba. Bahkan kemudian sesudah melayani dan hidup selama 30 tahun, akhirnya apa? Dia harus hidup di dalam penderitaan yang hebat. Dia disiksa, dia disalibkan, dan dia mati. Semua itu untuk dilakukan untuk apa? Supaya kita, orang percaya, mengalami kesenangan. Artinya mengalami, menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau kita melihat satu video. Video yang pertama. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam video itu kita melihat Derek Redmond ya. Redmond itu ketika hampir mencapai garis finish dia terjatuh. Di tengah kondisi tersebut, kemudian ada seseorang dari kerumunan itu membantu dia untuk mencapai garis finish. Di tengah-tengah kondisi dia terluka, sakit, ada seorang yang berusaha menolong dia. Saya membayangkan hal ini jauh lebih besar Bapak kasih Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan kerjakan juga di dalam hidup kita? Kalau kita mengikuti lagunya tadi, di sana dikatakan saat kita terpuruk, saat kita lemah, saat kita banyak beban dan lain sebagainya, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita sehingga kita bisa bangkit. Bapak yang kasih Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang lemah dan tak berdaya. Bahkan kita seharusnya Bapak yang kasih Tuhan dihukum mati karena dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, Allah di dalam Kristus itu rela meninggalkan kenyamanannya di sorga. Ia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk apa? Untuk kita. Dia rela disalibkan dan mati. Supaya kita kembali bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Supaya kita terhindar dari neraka yang mengerikan. Dan ketika kita memandang terhadap apa yang Kristus kerjakan di dalam hidup kita, itu seharusnya jugalah yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melihat orang-orang sekitar kita, bukankah kita juga seharusnya melakukan hal yang sama? Orang yang lemah, orang yang tidak berdaya seharusnya kita dukung, kita dorong, kita bahu-membahu sehingga bisa mengalami kebaikan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidupnya. Satu lagi video Bapak kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk melihatnya bersama. There your picture also. And so we have the athletes coming one after the other in finishing, but a great race has run there by the man that has won for this year. He cannot go again. He cannot go again. He can roll to the finish. Legs are giving up. Now he can barely cross the finish line. I think the medics should just go there. Medics should rush quickly to his aid. That's the spirit. Crossing the finish line. You can crawl. You can do whatever, but just cross the finish line. At what spirit? Sportsmanship to the highest order. And now, this is lovely. Wonderful. This is what sports should be all about. This is what sports should be all about. Trying to be your. Kip Kemoy. That's the civil Cheprot, I think. Kip Kemoy. That's Cheprot carrying him. Now the medics should just go, of course, and help. They should please just rush there. They should just rush there. It's Cheprot. Bapak kasih Tuhan, pada bagian ini kita melihat ada seseorang yang jatuh ketika sudah mendekati garis finish. Yang jatuh itu bernama Kenneth Kip Kemoy. Ya, roboh di lintasan itu hanya beberapa meter untuk mencapai garis finish. Nah, kemudian di belakangnya begitu ya, ada namanya Cheprot. Simon, kalau nggak salah Simon Cheprot, ya sedang lari begitu ya, dan udah mau sampai garis finish. Tetapi dia rela tidak mencapai garis finish. Dia rela tidak menang begitu berkasih Tuhan. Dia rela tidak menyelesaikan lomba itu untuk menolong siapa? Untuk menolong orang yang jatuh itu. Dan akhirnya berkasih Tuhan kedua-duanya bersama-sama sampai di garis finish. Bahkan kita melihat yang jatuh itu lebih dulu masuk ke garis finish. Nah, kasih Tuhan, saya nggak tahu Simon Cheprot ini agamanya apa. Tetapi saya pikir inilah yang juga Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Yaitu kita mau membantu, mendukung mereka yang berada di dalam kelemahan. Yang mungkin mengalami kelemahan dalam banyak hal Bapak Ibu.
Itu mungkin yang mengalami kelemahan di dalam iman mereka. Sudah lama tidak datang ke gereja, sudah lama tidak beribadah, sudah jauh dari Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya kita perlu mengunjungi mereka. Kita perlu datang kepada mereka. Kita perlu mendoakan mereka supaya mereka bisa kembali lagi kepada Tuhan. Apalagi kalau orang-orang itu adalah keluarga kita. Bukankah kita lebih sungguh-sungguh harus mendoakannya di hadapan Tuhan, supaya mereka melihat Kristus di dalam hidupnya. Dalam konteks ekonomi juga mungkin ada yang lemah secara ekonomi. Kita yang kuat perlu mendukung mereka. Kita bisa memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka. Kita bisa memberi bantuan atau dukungan itu secara langsung, Bapak Ibu. Bahkan juga kita bisa menggunakan atau melalui program-program yang ada di gereja kita. Program gereja kita misalnya pelayanan diakonia. Di dalam beberapa hal mendukung orang-orang yang kelihatannya lemah di dalam bidang ekonomi. Yang lemah secara fisik misalnya yang sedang sakit. Mereka yang membutuhkan dana di dalam pendidikan, ada gota begitu ya. Mereka yang kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mengunjungi mereka yang sakit. Ada banyak hal Bapak yang kasih Tuhan yang kita bisa lakukan dan Tuhan ingin kita melakukannya itu. Bapak yang kasih Tuhan, seringkali memang itu tidak mudah melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Seringkali kita harus melepaskan keegoan kita, menanggalkan hal-hal yang menyenangkan kita. Ketika kita mengunjungi orang lain, mungkin menguatkan orang lain, mungkin kita bisa nggak diterima. Mungkin kita bisa tidak dianggap dan lain sebagainya. Ketika kita mendukung mereka misalnya dalam materi, mungkin kita akan kehilangan sesuatu dan lain sebagainya. Tapi Bapak kasih Tuhan, kita seharusnya melihat dan memandang kepada Kristus. Apa yang sudah Kristus kerjakan di dalam hidup kita, itu lebih besar dari apapun. Dan itulah yang seharusnya menolong, memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang saling menerima di dalam komunitas. Yang lemah menerima yang kuat menerima yang lemah. Sehingga terjadi harmonisasi yang sungguh-sungguh menjadi alunan harmonis yang indah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, adakah kita mau memberikan diri untuk terus mengambil bagian di dalam melayani Tuhan, memberikan diri bagi Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk karya Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang lemah tak berdaya. Tetapi anugerah Tuhan yang besar itu Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menikmati karya-Mu di dalam hidup kami. Dan kami tidak lagi menghadapi penghakiman yang kekal. Kami bisa menikmati hal yang menyenangkan, hal yang baik, yaitu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan dengan hal yang sama ketika kami memandang pekerjaan Tuhan, itu seharusnya menjadi teladan bagi kami. Ketika kami berinteraksi dengan sesama orang-orang percaya, kami mau Tuhan Engkau pakai menjadi berkat bagi sesama kami yang mungkin berada dalam kondisi-kondisi yang tidak seperti kami alami. Tuhan tolong kami, berikan kemampuan seperti yang Engkau lakukan. Kami mau rela berkorban demi sesama kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.